Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan tarif pajak progresif PPh pasal 21 orang pribadi yang berlaku tahun 2022. Masih bersama saya Sukma Laili. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui rancangan undang-undang harmonisasi peraturan pajak atau disingkat dengan RUU HPP pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan perpajakan dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru memperbarui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi, pemerintah melakukan perubahan yang awalnya Undang-Undang Perpajakan diatur melalui pasal 17 tentang Undang-Undang PPh atau Pajak Penghasilan dirubah menjadi Undang-Undang HPP, RUU HPP atau Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, yaitu pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 karyawan perusahaan. Jadi karena ada perubahan perhitungan PPh pasal 21 tentang karyawan, maka berdampak pada perubahan perhitungan di PPh pasal 21 karyawan perusahaan. Perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP yang memperbaharui yaitu pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Yang awalnya pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh diperbaharui menjadi Undang-Undang HPP. Kita lihat lapisan tarif perubahan antara Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A berubah menjadi Undang-Undang HPP atau Peraturan Undang-Undang menurut Harmonisasi Peraturan Pajak. Di sini lapisan penghasilan kena pajak awalnya ada 4 lapisan, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan penghasilan 50 juta rupiah, tarifnya sebesar 5%. Perubahannya untuk Undang-Undang HPP, UU HPP, 0 sampai dengan 60 juta rupiah, tarifnya 5%. Jadi ada perubahan yang awalnya 50 juta berubah menjadi sampai dengan 60 juta dengan tarif sebesar 5%. Lalu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya sebesar 15%. Sedangkan untuk lapisan yang kedua di UU HPP di atas 60 juta sampai dengan 250 juta yaitu tarifnya 15%. Lalu yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya sebesar 25%. Sedangkan untuk Undang-Undang HPP tarif yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya sama 25%. Lalu untuk lapisan yang keempat, apabila menggunakan undang-undang yang lama atau Undang-Undang Pajak Penghasilan di atas 500 juta, penghasilan yang di atas 500 juta, maka akan dikenakan tarif 30%. Sedangkan untuk undang-undang yang baru, di sini ada 5 lapisan. Untuk lapisan yang keempat, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar,
yaitu tarifnya 30%, dan di atas dari 5 miliar ada tambahan tarif yaitu sebesar 35%. Jadi ini perbedaan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan menurut pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Perubahannya yaitu berubah menjadi Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang berlaku mulai perhitungan mulai tahun pajak 2022, yaitu penghasilan di tahun 2021. Jadi di perhitungan PPH pasal 21 di sini kita sudah menggunakan 5 lapisan tarif, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai dengan 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, dan di atas penghasilan di atas 5 miliar yaitu 35%. Inilah perubahan lapisan antara Undang-Undang PPH dan Undang-Undang HPP. Selanjutnya kita lihat contoh perhitungan PPH pasal 21 karyawan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A dengan Undang-Undang PPH dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Jadi ada perbandingan contoh perhitungan dengan perhitungan PPH pasal 21 pasal 17 ayat 1 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Kita lihat contoh soalnya. Bapak Andi seorang karyawan pada PT ABC menerima gaji dan tunjangan sebesar 11 juta rupiah setiap bulan dari perusahaan dengan status belum menikah dan tanpa tanggungan serta memiliki NPWP. Maka pembahasannya, untuk perhitungan PPH 21 berdasarkan Undang-Undang PPH dan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, yaitu di sini ada penghasilan bruto setahun 11 juta dikali 12, maka didapatlah 132 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. 5% dari 132 juta yaitu 6.600.000, tetapi ada ketentuan biaya jabatan dalam setahun maksimal sebesar 6 juta rupiah. Maka kita kurangi untuk biaya jabatan di sini yaitu sebesar 6 juta rupiah karena maksimalnya sebesar 6 juta rupiah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, maka didapatlah penghasilan bersih sebesar 126 juta rupiah. PTKP karena peserta belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka PTKP TK0 sebesar 54 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajaknya 126 juta rupiah dikurangi 54 juta yaitu 72 juta rupiah. Maka kita lihat PPH pasal 21 berdasarkan Undang-Undang PPH, yaitu tarif lapisan pertama 5% dikali 50 juta, maka didapatlah 2.500.000 rupiah. Lalu tarif lapisan kedua 15% dikali 22 juta, yaitu tadi penghasilannya sebesar 72 juta rupiah PKP-nya, penghasilan kena pajak sebesar 72 juta rupiah. Maka untuk tarif lapisan kedua yaitu 3.300.000, maka PPH terhutang setahun 2.500.000 ditambah dengan 3.500.000 didapat 5.800.000 rupiah. Untuk perhitungan PPH pasal 21 sebulan
5.800.000 dibagi 12 maka didapatlah 483.333 rupiah. Ini penghasil PPh yang dikenakan 1 bulan. Apabila kita melihat PPh 21 berdasarkan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Perhitungan Pajak yang berlaku terbaru. Di sini tarif lapisan pertama 5% dikali 60 juta. Jadi sampai dengan 60 juta 5% maka didapatlah 3 juta rupiah. Lalu tarif lapisan kedua 15% dikali 12 juta rupiah, yaitu pengurangan dari PKP-nya 72 juta dikurangi dengan 60 juta maka didapatlah 12 juta rupiah. 15% dikali 12 juta rupiah maka 1.800.000 rupiah. Untuk PPh 21 terutang setahun yaitu 4.800.000 rupiah, dan PPh 21 sebulannya yaitu 4.800.000 rupiah dibagi 12 maka didapatlah 400.000 rupiah. Jadi ini merupakan perbandingan antara PPh 21 berdasarkan Undang-Undang PPh dengan PPh 21 berdasarkan Undang-Undang HPP. Kita bisa lihat ada perbedaan undang-undang yang lama, peraturan perundang-undang yang lama dengan yang baru. Di sini kita melihat PPh 21 terutang setahun yang awalnya 5.800.000 turun menjadi 4.800.000 karena ada perubahan lapisan yang awalnya sampai dengan 50 juta ini berubah menjadi sampai dengan 60 juta. Jadi ada perubahan pajaknya menjadi turun sebesar 83.333 rupiah apabila dilihat dari PPh sebulannya atau pajak penghasilan sebulannya. Sekian pembelajaran hari ini tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UU HPP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.